イメージだと。 Yahoo minasan, para animanga lovers dimanapun kalian berada, dengan gua Ryu. Pada video kali ini, gua mau membedah dan menganalogikan salah satu dari karakter unik dan favorit di Jujutsu Kaisen. Yap, siapa lagi kalau bukan Toji Fushiguro. Tanpa berlama-lama, let's check it out. Asal-usul Toji Fushiguro atau Sorcerer Killer sebelumnya dikenal sebagai Toji Fushiguro. Dia hanyalah seorang anak yang lahir dari klan bernama Zenin, salah satu dari 3 klan ternama di Jujutsu Kaisen. Nah, klan ini sendiri sangat amat mengagungkan dan memuja curse energi. Bahkan, cara mereka memperlakukan atau menghormati seseorang tergantung dari jumlah curse energi yang dimiliki individu tersebut. Semakin banyak curse energi yang dimiliki, maka semakin baik pula perlakuan mereka. By the way guys, di Jujutsu Universe sendiri, hampir semua orang itu punya yang namanya curse energi. Tapi, tidak semua bisa memakainya dengan baik. Namun, ada kondisi yang sangat langka, di mana suatu individu benar-benar tidak punya yang namanya curse energi sama sekali. Ini bukan cuma langka, tapi tergolong anomali di dalam ceritanya. Nah, sayangnya Toji Fushiguro itu terlahir dengan tidak memiliki curse energi sama sekali di keluarga yang memuja curse energi. Bagi mereka, ini adalah aib dan dianggap gagal sejak lahir. Ya, kalian mungkin bisa menebak bagaimana perlakuan mereka terhadap Toji Fushiguro. Jadi hina, dilupakan, dan disingkirkan. Toji tumbuh tanpa afiliasi, tanpa harga diri, bahkan tanpa tempat untuk pulang. Dari situlah lahir seorang pria yang tidak percaya lagi pada keluarga, moral, ataupun pada dunia Jujutsu itu sendiri. Ia membuang nama Zenin dan mengganti dengan Fushiguro. BTW guys, Toji ini adalah ayah kandung dari Fushiguro Megumi, yang mana Megumi sendiri dijual ke klan Zenin oleh Toji dikarenakan Toji melihat anaknya itu penuh potensi dan akan lebih dihormati di lingkungan klan Zenin ketimbang dirinya sendiri. Namun malangnya, di dalam duel final antara Toji melawan Gojo Satoru, Toji tewas karena teknik Hollow Purple milik Gojo Satoru, di mana permintaan terakhir dari ayah yang homeless ini adalah meminta Gojo untuk menjaga dan merawat Megumi. Nah, dari sini guys, Megumi mulai diadopsi oleh Gojo Satoru, sekaligus Gojo Satoru berperan sebagai ayah dan guru bagi dirinya Megumi sendiri. Next, kemampuan. Plot twistnya guys, sebenarnya ada satu hal yang tidak pernah benar-benar dipahami oleh klan Zenin. Ketiadaan curse energi pada Toji bukanlah kecacatan atau kelemahan biasa. Itu adalah Heavenly Restriction, sebuah perjanjian takdir tak kasat mata yang menukar seluruh curse energi yang dimilikinya dan diganti dengan tubuh fisik yang disempurnakan, melampaui batas manusia pada umumnya. Tanpa disadari klan Zenin, mereka sedang menciptakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sorcerer manapun. Disinilah Toji mulai menjalani hidup sebagai pembunuh bayaran atau sorcerer killer. Hasil dari Heavenly Restriction-nya menganugerahkan Toji tubuh fisik yang jauh melebihi kata sempurna. Karena zero curse energi, semua potensinya dipindahkan ke kemampuan berbasis fisik. Kekuatannya bahkan mampu melukai dan menumbangkan sorcerer grade spesial tanpa teknik spesial. Kecepatannya sendiri bahkan mampu menutup jarak dengan lawan sebelum lawan sempat bereaksi. Refleks dan insting tempur yang sangat tajam dan mampu membaca gerakan lawan secara alamiah. Ditambah lagi dengan stamina yang kuat, membuat ia dapat bertarung terus-menerus tanpa kelelahan seperti penyihir pada umumnya. Lebih daripada itu, karena tak memiliki curse energi,
Toji tidak dapat dideteksi oleh sensor jujutsu atau insting mereka yang memiliki curse energi, serta sulit dilacak dengan teknik persepsi. Bahkan, Six Eyes Gojo saja bisa kecolongan. Secara sistem, dunia jujutsu tidak punya mekanisme bawaan untuk menghadapi orang seperti Toji. Aneh memang, sesuatu yang dinilai cacat oleh para sorcerer malah menjadi entitas pemburu yang ditakuti sorcerer itu sendiri. Di samping anugerah fisik yang luar biasa, Toji sendiri memiliki senjata yang sangat berbahaya bagi entitas yang memiliki curse energi. Pertama, Split Soul Katana. Senjata ini adalah pedang yang tidak menyerang tubuh melainkan jiwa. Mengakibatkan serangan dari senjata ini mengabaikan seluruh pertahanan fisik dan curse teknik seperti apapun. Jadi, sekuat apapun teknik dan pertahanan fisik, jika jiwa yang dilukai, kamu akan tetap jatuh. Kedua, ada Inverted Spear of Heaven. Senjata ini memiliki satu kemampuan mutlak, yaitu menetralkan dan membatalkan semua teknik berbasis curse energi yang disentuhnya. Begitu senjata ini menyentuhi lawan sedikit saja, pertarungan langsung berubah menjadi pertarungan fisik murni, dan itu merupakan wilayah bagi Toji itu sendiri. Bahkan, Infinity milik sorcerer paling kuat sekaligus Gojo Satoru bisa dinetralkan dan ditembus dengan senjata ini, menjelaskan kita semua bahwa di hadapan Toji, sorcerer tanpa teknik kutukan itu bukanlah ancaman yang serius. Lain daripada itu, Toji juga memiliki satu senjata yang cukup berbahaya. Apa dia? Yap, pernapasan Amerika. So let's we think about analogy. Dari seluruh kemampuan Toji Fushiguro itu, apakah bisa ada pada manusia di realita? Jawaban singkatnya, iya, tapi tidak semua. Mengapa? Mari kita analogikan bagaimana jika manusia pada realita ini mempunyai kemampuan layaknya Toji Fushiguro. Let's check it out. Well, seperti yang gue katakan, kemampuan Toji bisa saja ada pada manusia di realita, namun tidak semuanya, dan itu pun hanya mendekati ya. Sebagai ganti 0 curse energi, alhasil dia memperoleh kekuatan, kecepatan, refleks, kontrol, dan daya tahan serta insting tempur yang sangat presisi. Pada realita, atlet powerlifter profesional memiliki kekuatan yang jauh melebihi manusia pada umumnya. Mereka bahkan mampu mengangkat bobot berkali-kali lipat dari bobot tubuhnya sendiri. Selain itu, atlet kalisteknik profesional juga memiliki kontrol tubuh yang sangat sempurna dan presisi. Untuk kecepatan, atlet sprinter profesional mereka juga memiliki kecepatan gerak tubuh yang melebihi kemampuan manusia pada umumnya. Sementara, untuk refleks, pembalap Formula One memegang rekor ini. Kecepatan reaksi mereka bahkan menyentuh angka 0,10 sampai 0,20 detik. Untuk daya tahan dan insting bertarung, atlet MMA dan profesional prajurit militer khusus memiliki kemampuan ini. Mereka memiliki stamina yang kuat dan kemampuan membaca situasi dengan sangat cepat. Nah, perlu diingat ya guys, dari semua kemampuan-kemampuan itu ada pada tubuh masing-masing bidang dan individu khusus yang berbeda ya. Di realita tidak ada tubuh manusia yang mampu menampung semuanya sekaligus. Nah, sedangkan pada Toji Fushiguro, kelebihan-kelebihan itu ada pada satu tubuh. Namun, coba kita analogikan dan kita paksakan jika kemampuan itu ada pada satu tubuh manusia di realita. Dan apa skenario yang akan terjadi? Mari kita bahas. Secara biologis, tubuh Toji itu sama dengan seperti manusia di luar batas evolusi, alias disempurnakan. Nah, tubuh manusia bersifat fana dan tidak didesain seperti itu. Otot super padat dan eksplosif secara permanen, disertai gerakan yang ekstrim berulang tanpa adanya cedera. Ini ibarat motor 125cc dipaksa menggunakan mesin MotoGP. Ya, awalnya mungkin akan terlihat overpower, tapi
Lama-kelamaan akan kolaps dan hancur karena tak kuat menahan distorsi energi yang besar. Pada fisik manusia di realita, sistem tulang dan rangka akan mengalami retakan mikro akibat massa otot yang melebihi kepadatan tulang. Persendian dan tulang belakang akan aus dengan sangat cepat. Efeknya, cedera kronis hingga patah tulang karena kontraksi otot yang super padat dalam waktu yang sangat cepat. Selain daripada itu, jantung dan sistem sirkulasi akan bekerja dengan sangat berat. Aliran darah harus super besar untuk menyuplai oksigen ke seluruh otot dengan sangat cepat. Ini mengakibatkan pembesaran pada jantung dan tekanan darah secara ekstrim. Banyak atlet elit di dunia yang meninggal mendadak karena ini. Ini bukan karena mereka lemah, tapi karena jantungnya kalah cepat dari reaksi tubuh. Di samping itu, sistem saraf dan otak akan kolaps dan rusak secara perlahan. Refleks pada Toji membutuhkan stimulasi saraf yang konsisten, super cepat, dan presisi. Pada manusia normal, ini akan menyebabkan overstimulasi saraf, migrain, kejang otot, dan gangguan tidur serta fokus yang menurun. Kemampuan dan kelebihan ini juga membutuhkan metabolisme yang sangat cepat dan efisien. Pada manusia normal butuh kalori yang sangat banyak dan nutrisi yang super spesifik serta kemampuan recovery dalam hitungan detik. Jika tidak, efek katabolisme akan terjadi di mana tubuh memakan dirinya sendiri, imun menurun dan umur biologis jadi terpangkas serta cepat menua. Lain daripada semua itu, dampak terhadap mental dan psikologi juga ada loh, dan ini jarang sekali dibahas namun penting. Manusia di realita yang memiliki kemampuan seperti Toji akan hidup dalam keadaan hyper awareness, sulit hidup di lingkungan normal, dan emosi tumpul menjadikannya sangat agresif. Sedangkan pada Toji sendiri, kenapa dia bisa hidup dengan kondisi seperti itu? Pertama, karena dia fiksi. Tubuhnya memang dibuat untuk itu dan tidak terikat oleh batasan biologis manusia di realita. Nah, kesimpulannya guys, jika kekuatan Toji Foshiguro itu beserta kelebihannya dipaksakan ada pada manusia di realita, maka itu bukanlah menjadi musuh yang paling berbahaya, tapi ia akan dalam bahaya karena tubuh itu sendiri. Toji Foshiguro memang menjadi anomali di Jujutsu Universe bahkan di realita sekalipun. Namun, hal itulah yang membuat dirinya spesial. So, itu pembahasan kita pada video kali ini. Jika minasan punya argumen atau pendapat pribadi, boleh dituangkan di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa juga like, komen, dan subscribe channel ini jika kalian suka pembahasan seputar dunia anime manga. Ja, mata ne minasan.